Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavani Anissa Putri dengan NIM 2010601055 dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi pertemuan keempat, yaitu toharoh atau bersuci, khususnya wudhu dan tayamum. Toharoh menurut bahasa adalah bersih, sedangkan menurut istilah toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Menurut mazhab Hanafi, toharoh adalah bersih dari hadas dan kabas. Hadas sendiri adalah suatu yang bersifat syar'i yang menempati pada sebagian atau seluruh tubuh sehingga menghilangkan kesucian. Jika seseorang berhadas, maka dia dianggap memiliki najis yang dilarang untuk melaksanakan sholat, sebagaimana juga dilarang ketika dia memiliki najis yang zahir. Sedangkan kabas adalah sejenis materi yang kotor dan menjijikkan yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk segera dibersihkan. Menurut mazhab Maliki, toharoh adalah sifat hukmiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dipakai untuk sholat. Sifat hukmiyah berarti sifat yang bermakna maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. Menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat toharoh dalam syara' digunakan dalam dua arti, yaitu yang pertama, toharoh adalah melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat, seperti wudhu, tayamum, dan mandi, yang sifatnya sunat. Sedangkan arti toharoh yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunat, dan sebagainya. Menurut mazhab Hambali, toharoh menurut syara' adalah hilangnya hadas atau yang semisalnya, serta hilangnya najis atau hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan yang searti dengannya. Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu dilakukan apabila hendak melakukan sholat atau ibadah yang mana dalam ibadah tersebut diperlukan suci dari hadas kecil. Adapun rukun wudhu yang pertama yaitu membaca niat. Niat wudhu yaitu nawaitu wudhu'a lirofil hadasi asgori fardho lillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niat artinya bermaksud melakukan sesuatu pada saat memulainya. Dalam wudhu, niat dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Isi dari niatnya berupa berniat menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas. Untuk niat diperbolehkan mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Batas wajah yang harus dibasuh dari atas ke bawah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga kedua tulang dagu. Sedangkan ke samping adalah antara telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Bagian tangan yang harus dibasuh adalah dari ujung jari hingga siku. Cara membasuhnya dimulai dari jari-jari ujung sampai siku dengan cara mendahulukan tangan kanan. Masing-masing diulangi 3 kali. Begitu juga wajib membasuh semua bagian yang ada di bagian tangan, semisal bulu, jari-jari yang lebih, dan lainnya.
Yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Caranya, basahi telapak tangan lalu usapkan pada rambut kepala. Rambut yang harus diusap paling sedikit adalah bagian dari sehelai rambut. Sunat dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Kedua kaki dibasuh sampai dengan mata kaki. Sunat dimulai dari ujung jari kaki kanan dan dilakukan sebanyak 3 kali. Wajib membasuh sesuatu yang ada pada kaki, semisal bulu dan kuku. Yang keenam yaitu tartib atau berurutan. Maksudnya mengerjakan rukun-rukun wudhu secara berurutan seperti yang sudah dijelaskan. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan, seperti angin dan lainnya, kecuali air mani. Yang kedua yaitu hilangnya akal, seperti tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim baginya, dan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut, seperti kain dan lain-lain. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri, atau menyentuh tempat pelipis dubur, kerucut sekeliling dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Tayamum menurut bahasa adalah menuju, sedangkan menurut istilah ahli fikih, tayamum adalah menyampaikan atau mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai ganti wudhu atau mandi, atau sebagai pengganti membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tayamum yaitu yang pertama, sakit atau dalam keadaan bepergian. Yang kedua yaitu sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga yaitu tidak adanya air. Setelah kita mencari dari utara ke selatan, dari timur ke barat, tidak ada air. Yang keempat yaitu penyakit atau halangan tidak boleh menggunakan air. Yang kelima yaitu debu yang suci. Dari wudhu dan tayamum juga diterangkan mengenai bersuci. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata. Dapat disimpulkan bahwa ini merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk menjelaskan syariat wudhu jika hendak mendirikan sholat, sebab keadaan suci dari hadas merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci, sholat itu tidak akan sah dan tidak akan diterima, dan ini berlaku pada semua sholat wajib dan sholat sunnah. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.